Ya, kalian pasti sudah melihat video barusan yang dimana ada sekumpulan anak-anak SMA yang berbasis agama ya teman-teman. Sekolahnya berbasis agama, namun membuat video yang sedemikian. Kenapa di pondok pesantren yang berafiliasi dengan NU terkhusus ya? Anak-anak SMA tadi yang berjilbab-jilbab goyang-goyang. Loh, kok Mas Heri bisa tahu video itu berasal dari pondok pesantren NU? Sudah diselidiki belum? Sudah tahu belum? Nah, di sini saya punya buktinya, teman-teman, agar kalian sama-sama ngaca diri. Ya, terkhusus orang tua yang menyekolahkan anak ke basis NU, menyekolahkan anak ke pondok pesantren-pesantren Habib dan lain sebagainya, ketahuilah, semua ini berasal dari faham. Ya, terkhusus ajaran Habib yang banyak menormalisasi kekonyolan joget-jogetan. Rata-rata Habib. Dengar suara ini. Untuk sana sini meliput acara, tapi sayangnya yang disortir cuma jendela. Dengar, kira-kira Habib siapa itu? Ya, Habib siapa itu? Di bawah joget-joget perempuan-perempuan. Dan itu bukan cuma 1-2 teman-teman, banyak. Kita simak dulu buktinya apakah benar video itu dari Ormas NU. Sekolah-sekolah yang berbasis NU. Tren joget lulusan bocah sekolah ini beneran malu-maluin Indonesia, cuy. Bener? Jadi cuy, kita tahulah, sekarang itu kalau anak sekolah SMA mau lulus, suka bikin video perpisahan. Ada yang normal dan biasa aja. Karena kan emang tujuannya untuk kenang-kenangan. Tapi ada juga angkatan sekolah yang bikin videonya itu nggak layak untuk seumuran anak SMA. Contohnya video angkatan tahun ini yang... Bukan nggak layak sebenarnya, layak itu. Layak. Apalagi berbasis agama di Ormas NU, layak. Oknum-oknum ulamanya di NU layak. Apa buktinya Heri Plus kok melayak-layakkan di pondok pesantren NU? Perhatikan. Joget gini-gini teman-teman. Siapa yang mengadakan? Siapa yang mengundang penyanyinya? Siapa yang mengundang pemusiknya? Siapa yang mengumpulkan santri-santriwatinya di depan panggung itu? Joget-joget rame-rame. Itu bukan satu-satunya bukti. Sound horek. Di acara harlah pondok pesantren, 71 sound horek diundang untuk merayakan harlahnya. Ada joget-jogetnya. Ada mahabharatanya. Pondok pesantren teman-teman. Apakah itu satu-satunya? Oh tidak, banyak lagi yang seperti itu. Sifate itu. Apa gak konyol pendidikan agama kalau ada di tangan oknum-oknum yang sedemikian rupa rusak itu ajarannya? Semua berasal dari faham. Ketika Maulidan Isra Mi'raj, ya ada Isra Mi'raj di daerah Kalimantan, ada foto sekumpul, orang-orang sekumpul, guru sekumpul yang katanya wali Allah itu, dicium lututnya sama Nabi, buka sarung. Di Kalimantan itu ada waliun min auliya illahi, guru sekumpul, waliun min auliya illahi, guru sekumpul. Undang biduan joget-joget teman-teman. Dia rambutnya terurai. Perhatikan orang yang mengakui wali-wali itu. Selain walinya buka sarung, jemaahnya undang perempuan joget sarung. Jadi jangan salah. Memang iya ya. Di pondok-pondok pesantren, di instansi pendidikan yang berbasis NU, oknum-oknum ustadz, dosen, kiai, gus, habib, oknum-oknumnya banyak yang melakukan tindakan. Kenapa? Menormalisasi kegiatan-kegiatan yang seperti ini. NU ini. Viral kayak gini.
Apa? Ini karena bukannya fokus untuk jadi video kenang-kenangan. Orang tuanya banggakah dengan kegiatan seperti ini? Apakah orang tuanya senang anaknya seperti ini? Malah bikin video fokus sama 3 murid yang di depan aja. Dan yang cewek di tengah itu jogetnya juga nggak banget buat anak SMA. Dan berjilbab pula. Bahkan murid yang di belakangnya itu sampai bombastis side eye ke cewek itu dong. Terus saking viralnya video perpisahan ini, sampai di komen dan dijulidin sama netizen Malaysia kayak gini. Terus ada yang bikin analisis. Kalau sekolahnya kayaknya sekolah Islam dari NU. Karena ada logo NU di bendera di belakang tempat syuting video mereka. Jadi kalau beneran sekolahnya yang berlandaskan pendidikan Islam, hal ini malah bikin aksi mereka lebih terlihat lebih buruk lagi cuy. Sebenarnya ada juga video perpisahan lain kayak video ini, yang banyak dihujat juga karena jogetnya itu gak banget untuk anak SMA. Nah, tapi kalau menurut kalian bagaimana cuy? Dah, di sini teman-teman, jangankan anak sekolah yang umum seperti ini kan SMA berbasis NU, pondok pesantren, bener-bener pesantren, dididik kiai, dididik wali, dididik sufi, dididik ahli tasawuf. Oh jangan salah, gak terhitung yang joget-jogetan santri-santrinya. Bahkan Habib-Habib dan kiainya hobi joget seperti orang Yahudi maju mundur. Tengoklah tadi hanya sama lah, cuma mungkin beda usia ya. Jadi Habib ini gak energik ya. Udah sama lah itu mundur maju. Calohim ini aneh, giliran tanya makro jawabannya blemak-blemak, giliran joget kok lincah banget ya tulis striptisnya. Buya Yahya, tahu Buya Yahya? Oh pinter joget dia teman-teman. Joget sama Habib, muter-muter. Kenapa mereka joget? Karena musik. Karena mereka menghalalkan musik. Jadi mereka menghalalkan juga joget-jogetan. Karena tidak ada yang namanya musik kalau tidak dijogetin. Paham sampai di sini? Baca dulu komentar. Penulis LC mukanya aja lebih dewasa. Kata Salahuddin Al-Ayyubi, kalau mau hancurkan suatu negara, rusak anak mudanya dengan zina. Astagfirullah, semoga anak cucu kita dijauhkan dari perbuatan yang buruk dan pergaulan yang tidak baik. Amin. Jadi mendoakan anak untuk tidak masuk ke pondok pesantren yang berafiliasi NU, yang dimana oknum-oknumnya banyak seperti ini. Bukan NU-nya yang salah, tapi oknum-oknumnya yang sekarang banyak terkontaminasi ajaran Habib di mana-mana gedombrengan. Jangankan di acara-acara pondok pesantren, di kuburan saja mereka gedombrengan. Joget-jogetan mereka. Di kuburan mereka khusyuk, baca Quran, zikir, berdoa. Di masjid, joget jingkrak-jingkrak. Lah, kita hidup di akhir zaman lah, coba tengok. Ngaji di kuburan ya lah ya, kita memohon kepada Tuhan itu ya. Terus joget di masjid lah. Jadi masjid ini untuk joget lah, tengok lah. Mantap ajaran Habib ini lah. Tuh lah. Ada lukisannya lagi masjidnya. Mantap banget ini ya. Udah canggih. Ada fotonya juga. Aduh ya Allah. Ketawa mereka cengengesan di dalam masjid, joget-joget, maju mundur, muter-muter. Ulamanya seperti itu, apalagi santri-santrinya. Kita harus berbenah secara masif, bukan cuma berbenah dari segi hal-hal seperti ini. Faham kenapa adanya banyak penyimpangan, kenapa banyaknya penyelewengan, kenapa banyak. Karena dari faham sufi ini yang mengaku-ngaku menjernihkan hati, menyucikan pikiran, zuhud dan lain sebagainya. Tabarruk ke kuburan, tabarruk ke orang soleh, kopi bekas minum kiai dijadikan rebutan. Sehingga apa? Banyak kasus. Karena apa?
Ya karena ajaran ngalap-ngalap berkah, ajaran keramat, ajaran kualat. Kamu kalau mau begini, ngalap berkah dulu ke Kiai Fulan. Nanti diapa-apain sama Kiai Fulan, diem. Kalau kamu ngelawan kualat. Jadi kombinasi terbaik untuk mendoktrin umat agar bodoh dibuatnya adalah dengan doktrin berkah, keramat, kualat, azab. Lalu ketiga hal ini dibungkus dengan khurafat. Yang paling membludak ajarannya di ajaran Habib. Banyak kiai-kiai di Nusantara, oh kami datang ke Indonesia untuk mencetak kiai, mencetak ulama. Sedangkan banyak di antara mereka gus-gusan, kiai-kiaian, ustad-ustatan yang berafiliasi dengan ajaran Habib terciduk banyak kasus. Gak sedikit, oh teriak mereka. Oh kemarin tuh yang melakukan kepada 50 santri itu dari PWLS. Kasusnya sudah dari tahun 95 sampai tahun 2020. 50 itu. Kasusnya ketika dia rajin baca Maulid Simtud Duror, sering ngundang Habib-Habib. Kenapa sudah melakukan ritual yang mereka anggap suci, Nabi hadir di hadapan mereka. Di hadapan mereka hadir Nabi sampai dilihat oleh orang kafir Cina, kata Halimah Al-Idrus itu. Apalagi Habib mereka. Diundang Habib, banyak Habib untuk membacakan Simtud Duror itu. Tapi kenapa masih melakukan tindakan kepada santri-santriwatinya? Apa gak malu? Orang Cina saja sampai masuk Islam karena melihat Nabi. Di kisahnya pendusta, pendongeng, tukang ngibul, Halimah Al-Idrus itu. Rata-rata Habib tukang dongeng, pendusta, oknum-oknumnya. Tukang bodohi umat. Geram saya sebenarnya. Pembahasan Habib. Wah, apalagi melihat penampilan mereka. Penampilan mereka yang subhanallah itu. Sudah seperti orang bener, teman-teman. Oh, pakai imamah, sorban, baju, jubah, tasbih, pakai tongkat, depan mic. Hari ini kita sudah minum darah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebentar tadi. Sontoloyo, keluar lagi Sontoloyonya sebagai penutup.